Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Wulan Harismas. Saya dari kelas A1. Di video kali ini saya akan mengerjakan sebuah kasus, yaitu seorang peneliti melakukan sebuah penelitian mengenai aktivitas antibakteri ekstrak etanol daun sawo atau EEDS terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Jadi ini data penelitiannya. Diameter daya hambat EEDS 30%, 40%, 50%, 60%, dan 70%. Dan dilakukan replikasi sebanyak 10 kali. Dan ini hasilnya. Pertanyaannya, berdasarkan hasil penelitian tersebut, apakah ada perbedaan antara konsentrasi EEDS terhadap diameter daya hambat terhadap bakteri Staphylococcus aureus? Jadi yang pertama, kita melakukan uji normalitas dan uji homogenitas untuk mengetahui uji parametrik apa yang harus digunakan, apakah uji beda parametrik atau non-parametrik. Nah, jika hasilnya terdistribusi normal dan homogen menggunakan uji ANOVA, tapi jika tidak terdistribusi normal atau tidak homogen ataupun tidak keduanya, bisa menggunakan uji Kruskal-Wallis. Langsung saja kita ke SPSS, klik variable view. Untuk name-nya bisa diketikkan E1, E2, E3, E4, E5, desimalnya 2, labelnya EEDS 30%, EEDS 40%, EEDS 50%, EEDS 60%, dan EEDS 70%. Lalu klik data view. Lalu isikan data pengamatan yang tadi pada kolom di sini. Lalu klik analyze, klik descriptive statistic, klik explore. Lalu data-data di sini dipindahkan ke dependent list. Untuk displaynya klik plots. Untuk explore plots-nya klik none dan normality plots with test. Klik continue, lalu klik OK. Jadi ini adalah hasilnya, di mana EEDS 30%-nya signya 0,374, 0,445, 0,633, 0,782, 0,409, di mana semua signifikan di sini itu lebih dari 0,05 atau di mana semua signifikan lebih dari 0,5 itu terdistribusi normal. Tapi untuk mengetahui lebih pasti uji beda apa yang digunakan, kita lanjut ke uji homogenitas. Yang pertama, klik variable view. Untuk name-nya bisa kelompok dan DDH. Desimalnya untuk kelompok 0 dan DDH-nya 2, labelnya kelompok, dan diameter daya untuk hanya hambat, dan value-nya untuk 1 itu EEDS 30%, sampai 5-nya itu EEDS 70%. Klik OK, klik data view, lalu bisa diketikkan di sini. Untuk kelompok 1 itu EEDS 30%, dan ini hasilnya atau DDH, hasil DDH-nya. Dan untuk kelompok 2, kelompok 3, dan seterusnya. Klik analyze, descriptive statistic, klik explore. Untuk diameternya di dependent list dan faktor list-nya itu kelompok, display-nya both, klik plots. Untuk block plots-nya klik none, dan forward estimation, klik continue, klik OK.
Nah, ini jadi hasil outputnya untuk uji homogenitas dan bisa dilihat pada based on mean-nya, yaitu signifikannya. Jadi signifikan 0,040 ini kurang dari 0,05, maka datanya itu tidak homogen karena tidak memenuhi syarat asumsi untuk uji parametrik atau uji ANOVA. Jadi kita menggunakan uji non-parametrik atau uji Kruskal-Wallis. Kita ke aplikasi SPSS, klik variable view untuk kelompok dan DDH, desimalnya 0 dan 2, labelnya kelompok dan diameter daya hambat, values-nya 1 untuk EEDS 30% sampai 5 EEDS 70%. Data view, ketika seperti yang tadi untuk uji homogenitas, untuk kelompok 1 itu EEDS 30% sampai di kelompok 5 itu EEDS 70%. Klik Analyze. Lalu klik Non-Parametric Test, ke Legacy Dialog, ke K Independent Sample. Untuk tes variabelnya, diameter dan grupnya, bisa diklik define range-nya, minimumnya 1 dan maksimumnya 5 karena datanya itu jumlahnya 5. Lalu klik test type-nya Kruskal-Wallis, klik OK. Jadi ini adalah hasilnya di mana asim signifikannya itu 0,000 dan 0,000 itu kurang dari 0,05, yang artinya terdapat perbedaan antara konsentrasi EEDS terhadap diameter daya hambat terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Kurang lebih begitu video dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kesalahan yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.